Hari ini kita kuliah kedua, masuk ke materi tentang pengantar teori bilangan ya. Jadi sebelumnya kita masuk ke sini ke bilangan dulu. Jadi bilangan itu kita bagi dua ya, bilangan real dan bilangan hayal. Mungkin Anda di kalkulus sudah belajar ya sistem bilangan. Jadi di sini ada bilangan real dan bilangan hayal. Bilangan itu adalah bilangan imajiner ya, atau bilangan kompleks di sinilah. Kemudian bilangan real itu kita bagi dua menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Kemudian bilangan rasional kita bagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi karena kita fokusnya di bilangan bulat gitu ya, di sini maka nanti kita akan kerjain di bilangan bulat. Bilangan bulat ini kita bagi menjadi tiga. Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Kemudian dari bilangan bulat positif itu kita bagi menjadi bilangan satu, artinya angka satu gitu ya, kemudian bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, di sini kalau kita perhatikan, bilangan bulat positif itu kan dimulai dari satu ya. Jadi di sini kita bedakan angka satu, kemudian bilangan prima itu kan kita tahu 2, 3, 5, dan seterusnya gitu ya. Sedangkan bilangan komposit berarti di sini adalah bilangan yang selain angka 1 dan bilangan prima gitu ya. Contohnya adalah 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian, nah ini definisinya ada di sini gitu ya. Bilangan komposit itu dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil kali perkalian dua bilangan prima atau lebih. Jadi contohnya di sini saya punya ada 10 bilangan komposit pertama, yaitu angka 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya gitu ya, Anda bisa baca di sini. Nah, di sini kita sebut sebagai bilangan komposit, contohnya adalah 4. 4 itu kita bisa tulis, tadi katanya kan perkalian dua bilangan prima atau lebih gitu ya, jadi 4 itu bisa kita tulis 2 kali 2, 2 itu bilangan prima gitu kan ya. Kemudian 6 bisa kita tulis juga sebagai perkalian 2 kali 3. 2 dan 3-nya bilangan prima. Begitupun 8. 8 itu bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Kemudian 9, 3 kali 3, dan seterusnya. Jadi kita bisa katakan bahwa di sini bilangan komposit itu bisa kita katakan dia merupakan hasil perkalian dua buah bilangan atau lebih dari bilangan prima gitu ya. Kemudian kita masuk ke operasi biner. Kenapa masuk ke operasi biner? Karena nanti terkait di dalam himpunan bilangan bulat itu nanti kan ada yang kita katakan dia harus bersifat tertutup. Jadi di sini saya jelaskan dulu operasi biner pada himpunan tak kosong S. Jadi kita punya himpunan S gitu ya. Kita lakukan operasi biner, yaitu merupakan pemetaan dari S cross S ke S. Di sini kita katakan bahwa operasi biner itu bersifat tertutup. Maksudnya tertutup bagaimana? Jadi kalau kita mengambil dua buah elemen berbeda pada suatu domain, kita kalikan gitu ya dengan operasinya, entah itu nanti operasinya penjumlahan, atau perkalian, atau yang lainnya gitu ya. Hasil dari operasinya itu harus berada pada himpunan S-nya gitu ya. Nah, di sini contohnya saya punya misalkan himpunan bilangan bulat dengan operasinya penjumlahan dan pembagian. Nah, penjumlahan, kalau operasi penjumlahan, kita bisa katakan bahwa himpunan bilangan bulat tersebut merupakan operasi biner. Kenapa biner? Karena kalau kita mengambil dua buah bilangan bulat sembarang gitu ya, kita jumlahkan, pasti hasilnya dia tetap ada di bilangan bulat gitu ya. Kemudian bagaimana kalau dengan operasinya pembagian? Nah, ini pembagian apakah dia merupakan operasi biner? Di sini kita lihat kalau misalnya saya mengambil dua buah bilangan bulat sembarang, kemudian kita lakukan operasi pembagian, misalnya saya ngambil tadi 2 dan 3 gitu ya. 2 dan 3 bilangan bulat, kemudian saya lakukan operasi pembagian 2/3, nah itu kan hasilnya bukan bilangan bulat gitu ya, bilangan, jadi dia tidak ada di dalam himpunan tersebut.
Jadi kita bisa katakan bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi pembagian itu bukan merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ya. Kemudian kita masuk ke dalam sistem bilangan bulat di sini. Jadi kalau kita punya himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian, kemudian maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut, bersifat tutup. Nah, tertutup itu seperti tadi saya bilang ya. Jadi kalau kita mengambil dua buah, misalnya saya ambil A dan B elemen bilangan Z, maka kita kalikan atau kita jumlahkan ya karena operasinya. Ini juga ada di Z, kemudian kalau kita kalikan ini juga ada di Z. Wis, tidak cukup. Kemudian bersifat komutatif. Komutatif itu berarti kalau terhadap operasi penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A, atau dalam operasi perkalian A kali B sama dengan B kali A. Kemudian bersifat asosiatif. Nah, asosiatif ini berarti kita mengambil 3 buah elemen sembarang ya. Kemudian operasinya ada satu, operasinya sama. Jadi misalnya saya punya A ditambah B tambah C, ini akan sama juga dengan A tambah B ditambahkan C, gitu ya. Begitupun nanti yang perkaliannya. Nah, kemudian ada sifat distributif. Kalau distributif ini operasinya ada dua ya, antara penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau misalnya saya punya A dikali B tambah C, ini akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ya. Kemudian ada elemen identitas terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini elemen identitas. Jadi kalau misalnya saya punya ngambil A ditambah elemen identitas gitu ya, ini terhadap operasi penjumlahan, ini hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, di sini kalau kita bekerja di bilangan bulat, kita tahu bahwa elemen identitas terhadap operasi penjumlahannya adalah 0 ya. Kenapa? Karena suatu bilangan bulat ditambahkan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri gitu ya. Sedangkan elemen identitas terhadap operasi perkaliannya, berarti kalau kita tahu ini A dikalikan E ini gitu ya, sama dengan A juga. Nah di sini berarti kita dapatkan elemen identitasnya untuk operasi perkalian adalah angka 1. Kenapa? Karena bilangan bulat dikalikan 1 hasilnya bilangan bulat itu sendiri gitu ya. Dan kemudian sifat yang berikutnya adalah ketunggalan inverse penjumlahan. Nah, ketunggalan artinya pasti tunggal gitu ya. Jadi kalau inverse ini inverse itu artinya gini, kalau saya punya A ditambahkan A inverse gitu ya, ini hasilnya adalah elemen identitas. Elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Jadi kalau saya tuliskan A ditambah A aksen sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya ngambil A-nya 2, misalnya ya A-nya 2, maka A inverse-nya adalah min 2 gitu ya. Dan ini juga ada dalam bilangan bulat ya. Tetapi ada nggak inverse terhadap perkaliannya? Tadi kan kita punya identitasnya adalah 1 gitu ya. Nah, ternyata di sini kalau inverse terhadap operasi perkalian tidak ada ya, karena nanti kalau Anda ambilkan kan di sini A dikalikan A inverse harus sama dengan 1. Jadi ke A inverse-nya itu kan harus 1 per A gitu ya. Nah, 1 per A ini bukan elemen bilangan bulat. Jadi kita nggak punya inverse terhadap operasi perkalian gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Atau saya kecepatan atau tidak ya? Bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Kemudian pada bilangan bulat itu ada sifat trikotomi ya. Jadi trikotomi itu dikatakan bahwa setiap elemen bilangan bulat itu
ada tepat satu yang berlaku gitu ya. Bisa A kurang dari B, bisa A sama dengan B, atau A besar dari B. Kemudian ini operasi penjumlahan pada bilangan bulat, ya ini saya lewat aja ya, Anda bisa baca. Kemudian kita masuk ke definisi pembagian pada bilangan bulat. Nah, di sini misalkan saya punya dua buah bilangan bulat A dan B, kemudian A dikatakan habis membagi B, ini notasinya seperti ini gitu ya. Jika dan hanya jika ada bilangan bulat K, sedemikian sehingga kita bisa tuliskan B sama dengan K kali A. Nah, ini ada contoh 4 membagi habis atau 4 habis membagi 12 gitu ya. Karena kita punya bilangan bulat K, yaitu K-nya sama dengan 3, sedemikian sehingga saya bisa tuliskan 12 sama dengan 3 kali 4. Nah, sekarang apakah, ini sama ya, saya salah nih. Harusnya mungkin ini min gitu ya. Apakah min 4 membagi 12? Kira-kira membagi enggak? 4 membagi habis 12 enggak? Membagi habis enggak? Min 4 membagi habis 12 atau tidak? Ya ini membagi habis ya. Kenapa? Karena ada K-nya berapa? K-nya sama dengan min 3 gitu ya. Kan min 3 bilangan bulat kan ya. Tadi kan bilangan bulat itu kita ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Sedemikian sehingga kita bisa tuliskan 12 ini sama dengan min 4 dikalikan dengan min 3. Itu ya. Kemudian apakah 4 membagi 15? Nah ini yang ini tidak gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada K elemen bilangan bulat, sedemikian sehingga 15 sama dengan 4 kali K gitu ya. Apakah 7 membagi habis min 21? Oh iya jelas, karena ada K sama dengan min 3, sedemikian sehingga nanti min 21 itu kita bisa tuliskan 7 dikali min 3. Dan seterusnya, ini juga habis membagi, itu ya. Kemudian, nah ini cara membacanya bisa A membagi habis B, atau A merupakan faktor dari B, B terbagi habis oleh A, B merupakan kelipatan A. Ya terserah Anda nanti bacanya gimana gitu ya. Saya lebih sukanya A membagi habis B gitu ya. Kemudian, nah ini definisi ini, B sama dengan K kali A, K kita sebut sebagai hasil bagi, K merupakan faktor dari B dan K-nya tunggal. Nah ini hanya pasti ada satu-satunya K gitu ya. Kalau kita mengambil A membagi habis B, pasti ada K-nya tunggal. Nah, Anda bisa buktikan ya, Anda bisa cari di buku tentang teori bilangan. Kemudian saya masuk ke teorema. Nah, di sini misalkan saya punya 3 buah bilangan bulat A, B, dan C yang tidak nol, kemudian maka berlaku ada 5 sifat di sini ya. Jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka kita dapat simpulkan A membagi habis C. Kemudian yang kedua, jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B tambah C, dan seterusnya gitu ya. Di sini saya ingin buktikannya cuma satu, nanti untuk yang poin 2 sampai 5 kita latihan ya. Jadi ini saya jelaskan dulu cara membuktikannya di sini. Nah, di sini kan tadi pertama kita punya adalah diketahui A membagi habis B dan B membagi habis C. Maka kita akan buktikan bahwa A membagi habis C, gitu ya. Nah, di sini saya tuliskan menurut definisi yang kita tahu tadi. Karena A membagi habis B, maka menurut definisi terdapat K1 elemen Z, sehingga B sama dengan K1 dikali A. Kemudian karena B membagi habis C, maka menurut definisi ada K2 elemen Z, sehingga C sama dengan K2 kali B. Nah, kenapa saya menuliskan K1 dan K2 di sini gitu ya? Kenapa enggak K saja, Bu, gitu ya? Kalau Anda nulisnya di sini ada K gitu ya, terus ini juga ada K. Nah,
kan Kak di sini belum tentu sama gitu ya. Kak antara yang A membagi habis B dengan C membagi habis B, tentunya kan K-nya nggak sama di sini. Nah, makanya saya membedakan. Jadi saya tuliskan K1 dan K2 gitu ya. Atau Anda boleh aja sih ada K misalnya, yang ini Anda nggak mau K gitu ya. Nah, ini kan ada K elemen bilangan Z, yang ini misalnya ada L gitu ya, elemen bilangan Z, itu boleh juga. Nah, kemudian akan ditunjukkan bahwa A membagi habis C. Artinya apa gitu ya? Ini saya tuliskan seperti ini biar kita tahu arahnya. Oh, kita mau membuktikan arahnya ke sini gitu ya. Jadi ada K elemen bilangan bulat semikian sehingga nanti C sama dengan K kali A. Ini yang akan kita tuju. Kemudian di sini kita mulai dari yang kita ketahui tadi ada yang, karena ini awal dengan C gitu ya, kita cari yang C. Oh, di sini adalah persamaan kedua itu kita punya C sama dengan K2 kali B. Kemudian B-nya kita punya lagi di persamaan 1 adalah K1 dikalikan A, maka saya tuliskan seperti ini. Nah, sekarang K2 ada di Z, K1 juga ada di Z. Maka kalau saya kalikan, dia pasti ada di Z gitu ya. Apa jaminannya? Jaminannya adalah sifat tertutup tadi gitu ya. Kalau saya punya dua bilangan bulat, saya kalikan, maka hasilnya pasti ada di bilangan bulat tersebut gitu ya. Sifat tertutup. Maka di sini saya menuliskan K2 dikali K1 ini akan sama dengan K. Jadi saya tuliskan K dikalikan A gitu ya. Nah, karena kita tahu C sama dengan K kali A, maka jadi terbukti gitu ya bahwa A itu habis membagi C. Sampai sini bisa dipahami? Apa ada pertanyaan tidak? Belum ada. Oke, belum ada. Ini saya lanjut ya, jadi saya konferen dulu, nanti latihannya mungkin kita bisa bahas di WA group gitu ya. Kemudian ini ada contoh, 3 membagi habis 6 dan 6 membagi habis 24, maka 3 membagi habis 24. Ya, ini tadi pakai teorema yang pertama tadi gitu ya. Nah, ini juga yang kedua, 7 membagi habis 49 dan 7 membagi habis 84, maka 7 membagi habis 133. Nah, 133 ini dari mana? Dari 49 ditambah 84 gitu ya. Kemudian yang ini 6 membagi habis 30 dan 6 membagi habis 42, maka 6 membagi habis min 12. Ini dari 30 dikurangi 42 gitu ya, sama dengan min 12. Kemudian yang keempat, jika 3 membagi habis 18, maka 3 membagi habis 18 dikali 20. Meskipun di sini 3 tidak membagi habis 20 gitu ya. Ini menggunakan sifat yang kelima gitu ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke keterbagian oleh 2 pangkat N. Nah, di sini suatu bilangan habis dibagi oleh 2 pangkat N jika N digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi oleh 2 pangkat N. Nah, ini contohnya saya punya angka ini gitu ya. Kita lihat saja di sini. Ini N digit terakhir katanya ya. Jadi kalau 2 berarti yang kita yang satu ini aja yang ke-8 ya. Ternyata 8 itu habis dibagi oleh 2. Jadi artinya bilangan 5, 5, 1, 1, 3, 4, 8 ini habis dibagi oleh 2. Kemudian 4. 4 ini kan 2 pangkat 2 gitu ya. Berarti kita melihat 2 digit terakhir. Jadi 48. Nah, ini 4 apakah habis membagi 48? Oh iya, habis. Maka dia habis gitu ya. Kemudian yang 8 ini adalah 2 pangkat 3, berarti 3 digit terakhir. Kita lihat, Anda cek apakah 8 membagi habis 3, 4, 8 gitu ya. Kalau iya berarti habis membagi, kalau tidak berarti Anda tinggal coret aja gini. 64 itu berarti berapa? 2 pangkat 5 ya? 8, 16, 32, 6 ya.
2 pangkat 6, berarti berapa digit nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 511,348. Nanti Anda cek 64 itu apakah habis membagi 511,348. Itu ya. Kemudian kita masuk ke FPB. Nah, di sekolah dasar juga Anda sudah belajar tentang FPB gitu ya. Nah, di sini kita belajar FPB-nya nanti untuk bilangan yang sangat besar. Di sini misalkan saya punya 2 buah bilangan bulat gitu ya. Suatu bilangan bulat A kita sebut sebagai FPB dari X dan Y jika dan hanya jika nanti A membagi habis X dan A membagi habis Y. Jadi contohnya notasi seperti ini ya, ini notasi artinya ini A FPB dari X dan Y. Nah, saya mungkin akan sering menggunakan notasi yang ini gitu ya, atau kadang-kadang juga pakai ini sih. Jadi, tapi seringnya yang ini saya gunakan. Nah, dia dikatakan FPB jika dasarnya ada dua ini. Yang pertama A membagi habis X dan A membagi habis Y. Kemudian yang kedua, jika B membagi habis X dan B membagi habis Y, maka tentulah B-nya itu kurang dari sama dengan A. Mungkin lebih ininya contoh gitu ya. Nah, di sini saya punya 72 dan 90. 72 dan 90. 72 itu kalau Anda biasanya dulu kalau di SD mungkin difaktorkan gitu ya. Jadi faktor dari 72 itu adalah 1, kemudian 2 bisa, 3 juga bisa gitu ya. 4 bisa ya. 5 bisa nggak nih? 5 enggak, 6 bisa, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa ya. 8 bisa nggak? 9 bisa 9 ya? 8 bisa kok. 8 sama 9 ya pasangannya ya. 9, 6, kalau 6 tadi berapa ya? 6 berarti 12 ya. Kemudian kalau 4 18 ya. Kalau salah saya dikoreksi ya. 3 itu berarti 2, 24. Ini 3, 36 ya. 72. Kemudian kalau 90, ini 1, 2, 3, bagi 4. Bagi 4 bisa nggak? Enggak ya. Bagi 5. Bagi 5 bisa nggak? Bisa ya. Bagi 6. 7 enggak. 8 enggak. 9. 10. Kalau dibagi 6, jadi berapa? 15 ya. Terus berapa lagi nih? Bantuin saya. 18. terus 30. 45. 90. Oke. Nah, kalau dari sini kan kita lihat faktornya itu berarti berapa? Yang terbesar 18 gitu ya. Nah, tadi syaratnya itu adalah syarat yang pertama, dia dikatakan FPB kalau tadi 18 berarti membagi habis 72. Nah, ini benar tidak? Benar gitu ya, karena ada K-nya berapa nih? Tadi K-nya berapa? Jadi error gini. 4 ya? Ya, K-nya 4. Ada K sama dengan 4, demikian sehingga nanti 72 sama dengan 18 kali 4. Oke, kemudian yang kedua, syaratnya lagi, syarat yang pertama masih 18 itu membagi habis 90. Ya, karena ada K sama dengan 5 ya. Demikian sehingga
72, 90 sama dengan 18 dikali 5. Kemudian syarat yang kedua tadi kita lihat di sini, jika B membagi habis X, nah kita lihat ya, angka yang sama itu kan saya punya ada 2 gitu ya, 2 ini sama, ada 3 juga sama, 6 juga sama, kemudian 9 ada berapa lagi? Udah ya, terakhir 18. Nah, kalau Anda lihat di sini angka 2, 3, 6, 9 itu dia membagi habis 72 dan juga membagi habis 90. Tapi dia nilainya pasti kalau membagi habis pasti ini akan kurang dari 18 gitu ya. Maka dengan menggunakan sifat definisi tadi, maka kita bisa katakan bahwa FPB dari berapa nih? 72 dan 90 ini sama dengan 18 gitu ya. Nah, sekarang kalau min 72 dan 90, FPB-nya berapa? 18. Caranya gimana? Difaktorkan juga, cuman di negatif 72 bisa dibalik, salah satunya negatif, salah satunya positif. Karena faktor persekutuan besar, jadi pasti positif, dan itu 18. Jadi mau faktorkannya 72 ada plus minusnya gitu nulisnya? Atau gimana? Semisal 1 kali negatif 72, terus gitu. negatif 1 kali 72 gitu sih, Bu. Ya, berarti bisa saling salah satunya positif atau negatif gitu ya. Oke. Untuk yang 72 dan min 90 berapa FPB-nya? Yang ini. Ya, ini juga sama gitu ya dengan teknik yang tadi temannya jawab itu. Maka semuanya ini jadi kita bisa simpulkan gitu ya. Simpulkannya ini adalah berarti saya bisa nulis gini. 72 FPB dari 72 dan 90 sama juga dengan FPB dari min 72 dengan 90. Ini sama juga dengan FPB dari 72 min 90 sama juga dengan min 72 min 90 sama dengan 18 gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau di sekolah dasar belum mengenalkan ya berapa sih FPB dari bilangan negatif, mungkin jawabannya nggak ada gitu ya, karena mungkin tahunya pemfaktorannya masih di bilangan bulat positif gitu bilangnya ya. Ya, sekarang kita lanjut ke teorema. Di sini jika A dan B dua bilangan bulat yang keduanya tak nol, maka terdapat bilangan bulat X dan Y sehingga FPB dari A, B sama dengan A kali X ditambah B kali Y. Ini buktinya Anda cari gitu ya, cari latihan aja, Anda cari sendiri, dicari di buku-buku tentang teori bilangan ini ada. Nah ini contohnya, tadi kita tahu bahwa FPB dari min 72 dengan 90 adalah 18 gitu ya. Nah, sini berarti kita menentukan nilai X dan Y-nya berapa gitu ya. Nah, di sini kebetulan ini gampang ini ya. Karena bedanya antara 90 dan min 72 itu adalah 18. Jadi, saya dapatkan min 72 kali 1 ditambah 90 kali 1. Nah, tentunya ini X dan Y-nya tidak tunggal gitu ya. Kan X-nya saya dapetin 1, Y-nya sama dengan 1. Sebenarnya ada lagi, masih banyak ini X dan Y yang lain. Ada sudah cari belum? Kira-kira ada yang sudah mencari berapa nilai X dan Y-nya? Selain yang saya dapatkan ini 1 dan 1. Berapa kira-kira? Silakan dicari dulu. Kira-kira berapa X dan Y yang lainnya?
X-nya 6, Y-nya 50. Min 72 kali 6 ditambah 90 kali berapa Mas? 5, Bu. 5. Coba dicek yang lain benar. Min 72 kali 6 berapa? Min 12 simpan 35 36 243 ya. Ditambah 450. Ya, oke. Ya, jawabannya benar ya. Ya, jadi nah sebenarnya masih ada lagi nih ya, selain kita dapatkan X-nya 6, Y-nya 5, ini masih ada lagi banyak sekali. Artinya apa? Artinya memang tidak tunggal gitu ya. Jadi kita bisa membuat suatu persamaan seperti ini gitu ya. Ya nanti Anda bisa cari-cari sambil iseng-iseng gitu ya, cari ya. Kemudian saya lanjutkan di sini. Saya punya dua buah bilangan tak 0A dan B. Ya, pastinya ini bilangan bulat gitu ya. Kita katakan prima atau prima relatif jika FPB dari A dan B sama dengan 1. Nah, ini definisinya. Kemudian dari teorema dari definisi tersebut muncul teorema sebagai berikut. Bilangan A dan B relatif prima jika dan jika terdapat bilangan bulat X dan Y sehingga AX tambah BY sama dengan 1. Nah, 1 ini ingat ya, tadi kan sebenarnya ini gabungan dari teorema yang sebelumnya ya. Ini kan teorema ini kalau PB dari A, B bisa tuliskan sebagai AX tambah BY. Jadi karena AB-nya relatif prima, tadi menurut definisi, kalau relatif prima dia 1 gitu ya, maka saya bisa tuliskan 1 sama dengan AX tambah BY. Gitu ya. Nah, maka ini merupakan tadi gabungan teorema sebelumnya dan definisi relatif prima. Maka di sini nanti akibatnya kita dapatkan nih FPB dari A, B ini sama dengan D, maka nanti kalau saya punya ini FPB dari A dibagi D, kemudian B dibagi D, juga ini pasti hasilnya adalah 1 gitu ya. Nah, ini contohnya tadi saya punya FPB 30 dan 105 itu adalah 15. Maka kita bisa mencari FPB dari 30 dibagi 15 dan 105 dibagi 15 itu pasti hasilnya 1 gitu ya. Kemudian teorema Euclidean di sini saya masuk. Misalkan M dan N bilangan bulat, kemudian M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat yang tunggal Q dan R gitu ya, sehingga bisa kita tuliskan M sama dengan N kali Q tambah R. Nah, Anda ingat R-nya ini harus ada di antara, R ini kan sisanya gitu ya, sisanya itu harus kurang dari pembaginya gitu ya. Jadi R itu harus ada di antara 0 sampai N. Nah, ini contohnya 1987, kalau saya bagi dengan 97, hasilnya 20, sisanya 47. Maka saya bisa tuliskan seperti ini. 1987 sama dengan 97 kali 20 tambah 47. Kemudian yang kedua, min 22 dibagi 3 sama dengan min 8 sisa 2. Jadi saya bisa tuliskan min 22 sama dengan 3 kali min 8 tambah 2. Nah, atau saya bisa tulis gini ya sebenarnya ya, min 22 sama dengan 3 kali min 7 kali min 1, tapi ini salah. Kenapa kira-kira salahnya ini? Kenapa ini salah? Harusnya R-nya lebih dari 0. Ya, R-nya harus lebih dari 0 dan kurang dari pembaginya gitu ya. Ini R-nya di sini min 1 gitu ya. Maka yang ini salah. Jadi Anda hati-hati dalam membuat suatu persamaan gitu ya. Nanti harus melihat sisanya gitu ya dan pembaginya. Oke, kemudian kita masuk ke teorema di sini. Misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N besar 0, sehingga M sama dengan N kali Q tambah R. Maka nanti FPB dari M dan N sama dengan FPB dari M dan R. Nah, ini sama saja gini ya. Jadi nanti ini
Kan awalnya dia seperti ini. M dengan M, terus nanti N dengan R. R itu merupakan sisanya gitu ya, dia akan sama. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma Euclidean. Euclidean ini kita gunakan untuk mencari FPB dari dua buah bilangan bulat yang sangat besar. Jadi tekniknya adalah di sini pertama kita menuliskan gitu ya. Misalnya tadi kita punya M dan N bilangan bulat tak negatif, kemudian R0-nya sama dengan M dan R1-nya sama dengan N. Nah, ini kita tuliskan R0 itu sama dengan R1 kali Q1 tambah R2. R2 ini sisanya harus ada di antara 0 sampai R1, kemudian R1-nya kita turunkan di sini, kemudian R1 itu harus kita tuliskan sebagai perkalian dari R2 gitu ya, R2 kali Q2 tambah R3. R3 ini merupakan sisa yang ada di antara 0 sampai R2. Terus berikutnya, yang kesini harusnya R2 gitu ya, R2 sama dengan R3 dikalikan Q3 ditambah R4 dan seterusnya. Sampai nanti kita dapatkan suatu pembagian yang sisanya ini 0 gitu ya. Nah, nanti menurut teorema, FPB dari M, N akan sama dengan FPB dari R0, R1, kemudian FPB dari R1, R2, sampai nanti FPB dari Rn dengan 0 dan hasilnya FPB-nya adalah Rn atau sisa di sini. Sisa sebelum yang hasilnya 0 gitu ya. Atau lebih jelasnya, saya langsung ke contoh saja di sini. Nah, ini kan kita ingin menentukan FPB dari 80 dan 12 gitu ya. Kita tuliskan nih 80 sama dengan 6 kali 12 tambah 8. Kemudian 12-nya kita turunkan, 12 itu adalah 1 kali 8 tambah 4. 8-nya kita turunkan, 8 itu adalah 2 kali 4 tambah 0. Nah, ini sisanya sudah habis nih, sudah 0. Maka FPB-nya adalah yang di sini gitu ya, ini FPB-nya. Maka FPB dari 80 dan 12 ini sama dengan 4. Gitu. Nah, kemudian contoh, ini saya mencoba memberikan contoh bilangan yang sangat besar, 376 dan 1650, kita akan gunakan, ya mungkin nggak terlalu besar itu ya, nah, kita gunakan dengan algoritma Euclidean tadi. Nah, ini caranya seperti tadi, jadi 1650 itu sama dengan 376 kali 4 ditambah 146. Ya, kemudian 376-nya kita turunkan, 376 itu sama dengan 146 kali 2 tambah 84. 146-nya kita turunkan sama dengan 84 kali 1 tambah 62 dan seterusnya. Sampai kita tahu di sini sisanya udah 0 nih ya. Maka FPB-nya itu adalah yang ini, 2. Jadi kita dapatkan FPB dari 376 dan 1650 ini sama dengan 2. Itu ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan prosedur ini gitu ya. Maksudnya ngapain sih susah gitu ya? Kan kita bisa aja memfaktorkan, memang bisa. Tapi nanti kita ingin menuliskan misalnya 2 itu sama dengan 376X ditambah 1650Y. Misalnya X dan Y-nya berapa sih gitu ya. Kalau ini kan Anda bisanya coba-coba gitu ya. Nah, nanti dengan menggunakan yang algoritma Euclidean ini kita bisa dapatkan nilai X dan Y-nya gitu ya. Atau tekniknya nanti seperti apa, nah kita lihat. Nah, ini kombinasi lanjar. Nah, sekarang saya punya bilangan bulat A dan B yang tak 0, maka terdapat bilangan bulat X dan Y, sehingga saya bisa tuliskan AX tambah BY sama dengan FPB dari A, B gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita ingin membuat suatu kombinasi lanjar ini. Dari sini, gimana caranya gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh 80 dan 12 gitu ya. Nah, 80 dan 12 saya buat di sini aja deh ya. Tadi 80 dan 12-nya ada kan. Nah, kita ingin buat, jadi tujuan kita di sini adalah ingin membuat 4 sama dengan 80X ditambah 12Y gitu ya. Nah, kita mulai di sini. Jadi 4 itu saya tulis, kita lihat di sini. 4 ini kalau saya tuliskan, ini kan 12 kali 1 kali 8 tambah 4. Jadi 4 saya tuliskan 12
dikurangi 8 kali 1. Gini saya tulisnya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di atasnya. Di atasnya ini adalah angka 8. Jadi 8 ini kita gantikan yang di sini. Jadi saya tulis ini 12 min 8 ini kita ganti dengan 80 dikurangi 6 kali 12 dikalikan 1. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Jadi Anda tinggal membalik aja ini ya. Ini kan 80 sama dengan 6 kali 12 tambah 8. Jadi 8 itu kan ditulis ini 80 dikurangi 6, atau kita pakai kurung gini biar gampang gitu ya. 6 kali 12. Jadi 12-nya ada 6 kali gitu ya. Nah, di sini saya bisa tuliskan ini 12 kali 1 gini ya. Maksudnya biar ada 1 12-nya, ini min 80 dikali 1, ini min kali min, jadi ini tambah, ini 12, nah ininya koefisiennya jadi 6 gitu ya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Jadi ini sama dengan 12 kali 7, karena 1 tambah 6 gitu ya. 7, ini min 80 kali 1. Atau karena kita di sini tadi X dan Y-nya yang kita inginkan, berarti ya 12 kali 7 ditambah 80 dikalikan dengan min 1 gitu ya. Berarti X-nya di sini adalah min 1, Y-nya adalah 7. Sampai sini bisa dipahami? Jadi ini kita sebut sebagai kombinasi lanjar gitu ya. 4 sama dengan 12 kali 7 ditambah 80 dikalikan min 1. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti kalau mau menggunakan teorema kombinasi lanjar harus menghitung menggunakan algoritma Euclidean dulu apa bagaimana, Bu? Ya, harus Euclidean dulu biar memudahkan ini. Jadi kita tahu ininya. Sebenarnya kan tadi emang X dan Y-nya tidak tunggal gitu ya. Tapi ini salah satunya adalah yang kita bisa dapatkan dengan mudah gitu. Maksudnya kita bisa dapatkan nilai X dan Y. Kalau misalnya Anda nggak menggunakan algoritma Euclidean, berarti Anda akan coba-coba menentukan nilai X dan Y-nya gitu ya. Kalau ini kan berarti alurnya terlihat gitu ya. Oh iya, untuk saya lupa kemarin menyampaikannya. Jadi kalau misalnya nanti di kuis, di ujian tengah semester gitu ya, kalau saya itu menilainya adalah proses yang Anda kerjakan, jadi saya tidak akan menilai hasilnya. Artinya gini, jadi kalau misalnya nanti Anda mengerjakan prosesnya Anda benar, tapi hasilnya salah, saya akan kasih nilai yang lebih besar gitu ya, dibandingkan kalau Anda prosesnya nggak ada, tapi hasilnya Anda benar, itu saya kasih nilai yang kecil. Karena Anda nggak ada proses mencarinya, Anda cuma dapat hasilnya saja, gitu ya. Jadi yang saya nilai prosesnya Anda berpikir, gitu ya. Jadi bukan, oh jawaban saya sama kok dengan si A gitu ya, jawaban akhirnya sama, tapi Anda nggak ada prosesnya. Nah, itu akan saya kasih nilai yang sangat kecil, gitu ya. Apalagi kalau misalnya Anda prosesnya benar, hasilnya benar, ya itu udah pasti benar gitu ya. Saya kasih nilai benar. Oke, sekarang kita coba lagi yang ini. Yang 3, 7, 6 dan nah ini ya. Kita akan membuat suatu kombinasi lanjar dari sini. Berarti kayaknya di sini panjang nih. Cukup nggak ya? 2 ini sama dengan saya tuliskan berarti 18 dikurangi 4 dikalikan 4 gitu ya. Kemudian kita ganti 4-nya. 18 dikurangi 4-nya itu adalah 22 dikurangi 18 kali 1, ini 4. Berarti ini akan sama dengan 18 ini 1 dikurangi
22,4 ditambah 18,4 ya. Atau ini sama dengan 18,5 dikurangi 22,4. Terus yang kita ganti adalah 18-nya gitu ya. Ya terus kita Anda lakukan ya. Ya saya rasa saya cukup dulu kompromi ya. Udah lumayan capek, saya nggak kuat ini. Jadi ini untuk latihannya kita lanjutkan di WA Group Anda. Kan kita masih ada waktu sampai jam berapa ya kuliah kita ya? Sampai 12:30 ya, 12 berapa ya? Jadi oke, 12.25. Jadi nanti Anda latihan, nanti Anda share jawabannya di WA Group ya. Oke, saya cukupkan komprehensnya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa yang absennya ya udah diisi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bu.